Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Jari Cerdik. Anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan tetap istiqomah belajar meskipun dari rumah. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 bab 10 dengan materi Kisah Keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Kita awali dari kisah kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Anak-anak, Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang ke-14 yang dilahirkan di Mesir. Beliau dilahirkan dari seorang ayah bernama Imran bin Kohats dan ibu yang bernama Yukabat. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Seperti yang anak-anak tahu, Raja Fir'aun terkenal dengan kekejamannya. Salah satu kekejaman Raja Fir'aun adalah setiap ada bayi laki-laki yang lahir di dunia, Raja Fir'aun tidak suka, dia langsung membunuhnya. Nah, karena rasa kekhawatiran ayah dan ibu Nabi Musa, maka ibu Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa yang masih bayi ke sungai Nil. Namun beruntungnya dan alhamdulillah Nabi Musa yang masih bayi itu ditemukan oleh Siti Asyah, yang mana Siti Asyah di sini adalah istri daripada Raja Fir'aun. Nah, ibu Nabi Musa pada saat itu sempat khawatir. Namun, ibu Nabi Musa di sini sudah diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak khawatir karena Nabi Musa suatu saat akan kembali pada ibunya dan akan menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, masa kecil Nabi Musa alaihissalam diasuh dan dibesarkan di istana milik Raja Fir'aun. Itu tadi sedikit tentang kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Lalu bagaimana kisah keteladanannya Nabi Musa alaihissalam? Kita awali dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib, anak-anak. Nah, di sini pada usia 40 tahun Nabi Musa alaihissalam pergi untuk berkeliling negeri. Suatu hari Nabi Musa melihat tentara Fir'aun itu sedang memukul-mukul seorang budak. Karena Nabi Musa iba, kasihan, Nabi Musa pun membela budak tersebut dan memukul kembali tentara Fir'aun sampai mati. Nah, tentara Fir'aun ini dipukul oleh Nabi Musa sampai mati. Karena apa? Membela seorang budak tadi. Raja Fir'aun pun mengetahui hal tersebut, anak-anak. Nah, Fir'aun marah besar dan menyuruh tentaranya untuk membunuh Musa. Nah, di sini Nabi Musa langsung melarikan diri dari Mesir ke kota Madian. Di sana Nabi Musa bertemu dengan seorang gadis yang sedang mengalami kesusahan ketika memberikan minuman kepada hewan ternaknya yaitu kambing. Karena Nabi Musa mempunyai sifat yang sangat baik dan suka menolong, Nabi Musa pun menolong atau membantu gadis tersebut untuk memberikan minuman kepada hewan ternak kambing tersebut. Nah, ternyata gadis yang ditolong itu adalah putri daripada Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib melihat bahwa Nabi Musa ini seperti seorang pemuda yang gigih, yang bekerja keras dan suka menolong, makanya Nabi Syuaib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya dengan syarat Nabi Musa harus bekerja kepada Nabi Syuaib selama 8-10 tahun untuk mengurus hewan ternak Nabi Syuaib. Nabi Musa pun menyetujuinya. Karena sifat kerja keras Nabi Musa, hewan ternak yang ia gembala pun beranak hingga menjadi banyak. Nah, jadi kisah teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Syuaib ini apa, anak-anak? Betul, sikap bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya,
kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nah, anak-anak, Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dan belajar dengan Nabi Khidir yang tinggal di tepi laut. Nabi Khidir pun menyetujuinya, tapi dengan memberikan syarat kepada Nabi Musa. Apa syaratnya? Syaratnya yaitu Nabi Musa selama belajar dengan Nabi Khidir atau selama bersama dengan Nabi Khidir tidak boleh bertanya apapun hingga Nabi Khidir sendiri yang akan menjelaskannya. Dimulai dari Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika menaiki sebuah kapal. Nah, pada saat naik kapal, Nabi Khidir pun melubangi kapal yang sedang dinaiki. Lalu Nabi Musa pun bertanya, "Kenapa kapalnya kok dilubangi?" Nabi Khidir hanya menjawab, "Ingat syaratnya tadi." Nabi Musa pun langsung meminta maaf kepada Nabi Khidir. Setelah turun dari kapal, Nabi Khidir melihat anak yang sedang bermain, tapi Nabi Khidir pun langsung membunuh anak tersebut. Nabi Musa heran dan kaget, kenapa anak kecil tersebut dibunuh? Nah, dengan menahan pertanyaan tersebut, Nabi Musa terdiam, hanya melihat dan langsung meminta maaf. Karena Nabi Musa ingat bahwa persyaratannya ketika ikut dengan Nabi Khidir nanti tidak boleh bertanya apapun sampai Nabi Khidir menjelaskannya sendiri. Pada akhirnya Nabi Khidir pun menjelaskan semua kejadian yang membuat Nabi Musa heran. Pertama, Nabi Khidir melubangi kapal yang sedang dinaiki yaitu karena agar tidak dirampas oleh seorang raja yang zalim. Karena raja hanya merampas kapal yang bagus. Jadi dilubangi sama Nabi Khidir agar tidak dirampas oleh raja. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh anak kecil yang sedang bermain. Kenapa? Karena anak yang ia bunuh nanti kelak ketika dewasa dapat membahayakan kedua orang tuanya. Yang kecintaan orang tua pada anaknya tersebut nanti membawa orang tuanya kepada kemudorotan atau keburukan. Nabi Khidir pun sudah mengetahuinya. Nah, ini adalah ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Musa agar mampu menahan diri dan juga mampu mengevaluasi diri agar dapat selalu rendah hati dan juga selalu meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Jadi, sikap atau sifat keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir adalah sikap meminta maaf saat mengingkari janji. Nah, anak-anak, Nabi Musa di sini memiliki sikap yang sangat mulia. Sikap dan sifat yang sangat mulia. Oleh karena itu, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan gelar yaitu Ulul Azmi, yang artinya sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan Allah SWT yang mempunyai ketabahan hati yang luar biasa. Nah, itu anak-anak kisah Nabi Musa hari ini dengan sikap atau sifat yang dapat kita teladani. Pergi ke Mesir bersama Ustadz Abu, tak lupa membeli sajadah. Jadilah anak yang tak hanya pandai ilmu, tapi juga berakhlakul karimah. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.